Kembali di Breaking News TV One pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang pengamat politik, yakni merupakan Bung Pangy Caniago yang akan bersama kita membahas mengenai retret dari kepala daerah yang sudah berlangsung selama sepekan terakhir, dimulai tanggal 21 Februari hingga hari ini terakhir pemirsa, Jumat 28 Februari 2025. Selamat pagi Bang Pangy Caniago. Pagi Mbak Fahda. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Mbak Fahda. Kabar baik ya, Oke. Sehat ya? Sehat. Bang, ini para kepala daerah setiap hari agendanya ada senam nih setiap pagi gitu ya. Retret, pembekalan, sehat, pikiran dan juga fisiknya nih harusnya. Nah Bang Pangy, yang pertama saya ingin tanyakan, ini mengenai retret yang sudah berlangsung selama sepekan. Kira-kira kalau Bang Pangy bisa merangkum atau meng-highlight ya, hal yang menarik dari retret sepekan terakhir nih apa saja Bang? Ya, momen-momen yang penting itu kan adalah bagaimana momen persatuan ya, bagaimana bersatunya, berkumpulnya para pemimpin masyarakat rakyat hari ini. Yang kedua adalah bertemunya mantan-mantan presiden, baik itu Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Pak SBY. Itu juga menjadi momen menarik untuk kita lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap untuk kemaslahatan persatuan bangsa gitu ya. Yang ketiga adalah tentu saja momen yang sangat penting adalah bagaimana mereka melaporkan setiap kegiatan mereka dari pagi sampai sore, dan itu kan mereka kepala daerah ini kan menjelaskan kegiatan-kegiatan mereka yang padat. Ada juga yang ada yang sakit, ada yang kedisiplinan waktu dan seterusnya. Betul. Tapi pada saat sama Mbak Fahda, ada juga yang kepala daerah yang mereka menghadapi persoalan di daerah-daerahnya bencana, sehingga mereka harus berkomunikasi, mereka nggak bisa keluar dari magelangnya, dari retret, sementara ada bencana di daerah, dan itu juga mereka harus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat supaya tidak terjadi miskomunikasi, sehingga dikatakan kepala daerahnya kok ini nggak peduli dengan rakyat masyarakat, sehingga lebih mengutamakan kepentingan yang lain, mengurus bencana di daerah masing-masing gitu. Nah, ini yang kemudian yang paling menonjol kemarin kan adalah Parade Senja itu juga paling menarik kan, karena bagaimana pemimpin yang ya ala-ala militer ini kan, baju-bajunya ini kan membuat orang kan dalam persamaan sejarah kan di negara kita menariknya sentimennya ada negatif ada positif. Karena kalau yang negatif bilang kan begini, di Asia Tenggara atau di negara-negara maju nggak ada sih para model-model pakaian-pakaian militer begitu gitu kan. Meskipun patriotnya nggak diragukan juga. Tapi ada juga mengatakan yang begini ya penting juga untuk semangat persatuan, supaya ada nanti dengan pakai baju-baju ala-ala militer ini ya minimal mereka patriot sejati lah gitu. Tapi kan problemnya ini akan menjadi seperti apa outputnya ke depan, itu yang akan ditagih masyarakat. Tapi karena kan kalau pakai pakaian seperti itu seolah sudah siap menuju ke medan perang begitu ya, atau medan mereka ini mengabdi kepada rakyat, begitu tidak Bang Pangy? Iya, memang harus secara simbolik ya, pesannya, maknanya kita tangkap begitu, bahwa mereka kan pemimpin. Dengan pakai baju ala-ala militer ini mereka adalah pemimpin di daerah masing-masing. Kalau dikatakan adalah mereka raja-raja kecil kan. Nah, mereka harus siap turun ke bawah masyarakat untuk menyapa kembali, menyalami, bertatap muka, face to face, bersalaman dengan masyarakat secara langsung. Setelah ini mereka akan menghadapi kenyataan bagaimana bertemu dengan rakyatnya, bagaimana menyapa rakyatnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini output yang dicari dari ini, karena kan bicara tentang sebelumnya kan banyak kritik ya, efisiensi, di tengah efisiensi tetapi ada penghamburan-hamburan uang, dianggap begitu. Tetapi kritik itu kan dijawab juga secara secara representatif ya, secara keseimbangan gitu, bahwa tujuannya adalah memang ini ada anggaran tetapi diambil dari posnya Kemendagri yang sudah didesain dari awal, tapi tujuannya tidak lebih daripada bagaimana membangun kekompakan, bagaimana mereka nanti bisa disiplin membantu daerahnya bekerja. Nah, satu lagi adalah output yang ditunggu-tunggu masyarakat itu adalah jangan sampai mereka korupsi, itu yang penting. Karena patriotisme sejati itu kan sebenarnya jangan kemudian nanti yang ada 550 mungkin ikut ada 440 ini justru banyak nanti tersandra kasus korupsi. Artinya dia anggap bahwa parade atau retret ini tidak ada korelasinya terhadap uang yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau kita ingin outputnya yang besar, maka parade ini mestinya
uang yang dikeluarkan begitu besar ini juga mereka nanti mampu menahan diri supaya kalaupun mereka tidak mau berkorban terlalu jauh. Kemarin kan Presiden mencontohkan pengorbanannya waktu red kepala menteri-menteri kan dibiayai katanya dari Hambalang. Dari pribadi uang kantong pribadinya Pak Prabowo. Nah kita butuh pemimpin negarawan-negarawan atau kepala daerah atau raja-raja kecil ini nggak perlu mereka patungan, tetapi cukup mereka menahan diri supaya tidak mengambil yang bukan haknya. Sesuai juga ya Bang Panggi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak pertama kali menjabat gitu. Ia ingin pemerintahan yang bersih begitu ya. Nah nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai itu, namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda Breaking News akan kembali untuk Anda.